Praktisi hukum Azam Khan menilai, Polres Jakarta Pusat seharusnya menolak laporan pemuda Patriot Nusantara, salah satu ormas pendukung mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, karena pasal yang dijeratkan kepada 4 tokoh yang dilaporkannya, nyeleneh. Pasalnya, keempat tokoh tersebut dilaporkan dengan pasal 160 KUH pidana tentang penghasutan yang menurut Azam tidak ada dasarnya. Selain itu, pemuda Patriot Nusantara juga dinilai tidak punya legal standing karena yang dipersoalkan keempat tokoh tersebut adalah ijazah Jokowi, sehingga seharusnya Jokowi sendiri yang melapor. Keempat tokoh yang dilaporkan adalah pemerhati politik dan kebangsaan yang juga merupakan wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA, Rizal Fadilah. Pakar digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar, pakar telematika yang juga mantan anggota DPR Roy Suryo, dan epidemiolog Dr. Tifauzia Tiasuma. Ya, Bang Azam, kan Pak Rizal Fadilah, wakil ketua TPUA itu kan sudah dilaporkan bersama 3 orang tokoh yang lain ya, Roy Suryo, Dr. Rismon, sama Ibu Tifa. Nah, kira-kira dari TPUA sendiri akan ada bantuan hukum nggak untuk mereka, terutama untuk Pak Rizal Fadilah? Itu pasti. Jadi pelaporan itu juga sumir, pelaporan yang sama sekali tidak masuk di akal. Karena apa? Keterkaitannya itu saya kan mengajukan surat resmi dari TPUA untuk datang tanggal 15 ke UGM dan sudah diterima oleh UGM dengan membatasi 5 orang. Nah, setelah dibatasi 5 orang juga, nah akhirnya kita tetap berangkat walaupun di perjalanan ada sabotase. Namun yang sampai duluan itu ada 3 orang tokoh dari dari UGM juga, yaitu Dr. Risman, Sianipar, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Tifa. Nah, awalnya katanya mau disiapkan 34 sampai 36 item bukti dari ijazah Jokowi, tapi ternyata nggak ada sama sekali satu pun. Jadi kacau balau. Oke, terlepas dari itu, dari TPUA karena sudah mengirimkan 2 tempat surat, saya menandatangani dan Prof. Egy, yaitu ke UGM sama ke Solo, ke rumah Joko Widodo sebagai ex-presiden ke-7, dan diterima. Tapi di situ kan banyak premanisme, banyak segala macam lah. Tapi nggak ada masalah, tetap aja dari kelompok kita TPUA masuk. Yang masuk itu ada 3, yaitu Damai Hari Lubis, ya, senior advokat, termasuk Rizal Fadilah, sarjana hukum, dan Kurnia, advokat juga. Nah, ketemu sekian menit lah ya, kurang lebih, tapi kenyataannya kan tidak pernah memberikan ijazahnya, memberitahukan lah inilah ijazahku, karena permintaan dari UGM kan tolong tanyakan ke sana karena dia yang pegang lah, kan berubah-ubah. Oke, singkat cerita pulang, tahu-tahu tidak lama ada LSM relawan Jokowi melaporkan ke Polres Jakarta Pusat yang sebelumnya. Nah, ini penting. Yang sebelumnya berulang-ulang di media nasional, TV One, Metro, Kompas, segala macam TV, yang tujuan utamanya adalah Joko Widodo akan melaporkan. Karena itu termasuk pencemaran nama baik. Ternyata fakta itu enggak juga, artinya bohong juga gitu loh. Kenapa? Jadi orang yang melaporkan itu adalah relawan yang tidak ada hubungan secara hukum ya terhadap orang yang dilaporkan. Dan laporannya juga nyeleneh. Pasal 160 dianggap menghasut. Nah, ini saya jelaskan, pasal 160 KUHP itu tentang penghasutan, itu harus ada pokok pidananya dulu. Ya, itu kan awalnya delik, sekarang berubah menjadi material. Nah, kalau material dalam pokok pidana, seperti misalnya Anda lagi di podium berbicara, menyampaikan sesuatu, terus ada mobil. Saudara-saudara, itu mobil bodong, sikap hancurkan itu mobil misalnya. Nah, itu bahasa hasutan ya? Iya, itu hasutan. Terus dilakukan, dihancurkan, dibakar. Nah, itulah yang dikenakan pasal 160. Nah, kalau maksud itu, kalau yang dilaporkan ini nggak ada, nggak nyambung berarti sama sekali. Nah, kalau konteksnya pelaporan itu karena membawa massa katanya, pertanyaannya, apakah massa tersebut merusak? Ya kan, menghancurkan, membakar, ya kan,
katanya geruduk-geruduk itu apa, gitu. Dan kita ini bersurat resmi, saya sendiri yang menandatangani ya, bersurat resmi dan dijawab. Bahkan yang lucu, pada saat di UGM surat menyurat, kita mengajukan puluhan pertanyaan, satu pun pertanyaan nggak dijawab sama UGM. Jadi konteks laporan, kalau 4 orang itu termasuk Rijal Fadila, Bang Rijal Fadila, Wakil Ketua Umum TPUA dilaporkan, itu ngawur, sangat ngawur dan tidak masuk di akal. Pasal 160 itu sama sekali, ya, Tas saya mana? sama sekali tidak masuk, gitu loh. Ya. Karena harus tadi ada di sini. pokok pidananya. Jadi kalau pokok pidananya tidak ada, bagaimana bisa dikatakan pasal 160? Ada yang naikin, Bang. Nah, terus Jadi sama sekali pasal 160 enggak. Yang tepat kalau mau dilaporkan, Jokowi ex-presiden ke-7 itu datang ke Polda, ke Polres atau ke Mabes dalam hal ini melaporkan pencemaran nama baik. Tapi melaporkan pencemaran nama baik atas dirinya soal ijazah palsu, bawalah ijazah aslinya, itu aja. Nah, yang menarik, Bang, Pak Jokowi nggak melaporkan, tetapi yang melaporkan tuh ormas pendukungnya. Itu dari segi legal standing nggak ada legal standing. Nggak ada. Bagaimana bisa? Begini loh, orang yang melaporkan itu apa yang dirugikan? Saya mau tanya. Oke. Coba apa yang dirugikan? Orang melaporkan karena ada kerugian. Dalam pidana ya kita bicara. Nah, karena orang yang melapor ada kerugian ya ditunjukkan. Tapi ini kan dihantam seenaknya dengan menggeser seolah-olah tak perlu pencemaran nama baik, tapi cukup di pasal penghasutan. Iya. Emangnya kalau pasal penghasutan pelaporan itu dia terhasus terus dia juga dipukulin, digebukin, Iya. itu lain lagi persoalan. Nah, jadi ini jadi menarik, Bang. Dia nggak punya legal standing ormas Nggak itu. ada. Kemudian pasalnya juga nyeleneh karena nggak sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan. Betul. Kalau seandainya Polres Jakarta Pusat menindaklanjuti laporan itu, menurut Abang gimana? Ya lucu. Lucu ya. Lucu dan Oke. tidak bisa ditindaklanjuti. Karena satu, kalau kita mengacu, oke laporan itu diterima, pasal 160. Tapi pertanyaannya, itu pokok pidananya ada nggak? Pidana materialnya ada nggak? Apa maksudnya? Nah, maksudnya begitu diperintah menghasut, terus ada kejadian. Nah, di situ yang bisa dilakukan. Kejadiannya pidana loh ya, bukan kejadian intelektual, bukan kejadian bahwa orang ya kan menyuarakan intelektual, bukan, karena itu kebebasan berpendapat, gitu loh ya. Bang, artinya kan Polres Jakarta Pusat ini baiknya nggak menerima laporan itu ya, Kak, sebaiknya menerima laporan, tapi ditolak masih saya. harusnya ditolak ya. Tidak masuk di akal. Nah, kalau tetap diproses gimana, Bang, menurut Abang? Ya dilawan dong sama kelompok advokat. Oke. Ya pasti dilawan. Pasti dilawan artinya perlawanannya itu juga apa dasar-dasar penyidikan itu bahwa kita itu menghasut sampai pada pokok pidananya. Oke. Kalau tidak ditemukan, apa itu tetap mau dipaksakan? Rusak negeri ini. Oke. Bang, TPU sudah koordinasi belum dengan Roy Suryo kah? Sudah. Dengan Bu, dengan sudah semua. Gimana Bang hasil koordinasi? Nggak ada masalah. Oke. Bahkan ini kan pengacaranya bukan cuma dari TPU atau banyak sekali. Banyak sih. Oke. Ratusan. Oke. Oh, dari sana. Ratusan. Dari mana aja, Bang? Oh banyak, gabungan. Gabungan Mungkin dari semua. mungkin dari Pak Rismonnya juga gitu ya. Saya belum tahu, tapi yang jelas dari kelompok kita lah. Kelompok ya TPUA, TPAI, ada AAB, ada Korlabi, ada Kontra SM. Oh, berarti semua Ya tim menjadi advokat satu nanti. Oh, luar biasa. Ya. Harapan apa nggak, Abang, apa terhadap terutama Harapan Pak saya Jokowi jangan ada juga? kriminalisasi, Oke. harus berkata yang jujur, pejabat itu harus katakan apa adanya, jangan merekayasa, ya kan? Akhirnya yang terjadi begini, gitu loh. Anda bayangkan aja, kalau misalnya Jokowi punya ijazah, alhamdulillah kan. Tapi kalau ternyata tidak punya ijazah, bagaimana waktu wali kota Dr. Andes, waktu gubernur ke atas insinyur, Betul. berantakan. Nah ini kalau Undang-Undang 14 2008 keterbukaan publik itu kan boleh dong informatika, tapi kan itu tidak ditunjukkan. Padahal dia kan pejabat dipilih rakyat, semua dari rakyat fasilitasnya. Maka kalau rakyat minta masa nggak mau, masa nggak bisa, lu bagaimana? Gitu. Padahal dia sudah mendapatkan keuntungan fasilitas mungkin yang sudah wah sekali, banyak sekali, gitu loh. Ya, pertanyaan Bang, satu lagi, Bang Rijal sudah dipanggil belum sama Belum ada ya? apa-apa masih. Belum ada ya. Ini kan masih proses. Pemanggilan bisa 1 minggu lagi.
lagi bisa. Tapi Itu udah masih siap belum. TPUA ya? Ya sih, semuanya siap lah. Siap ya. Ada. Oke. Thank you. Makasih Bang Ajeng ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.